Kisah Nabi Musa alaihissalam telah diabadikan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa di Al-Quran disebutkan sebanyak 136 kali. Berdasarkan perjalanan Nabi Musa, pada akhirnya diketahui bahwa Allah SWT tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itulah sebabnya salah satu perintah Allah SWT kepada Nabi Musa adalah untuk melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah SWT. Nabi Musa merupakan rasul ulul azmi dan termasuk dalam satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab, yaitu kitab Taurat. Nabi Musa diperintahkan Allah SWT untuk menyelamatkan kaumnya dari kekafiran. Nabi Musa juga diutus untuk menyadarkan penguasa Mesir saat itu, yaitu Raja Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sebab kesombongan dan kekejaman Raja Fir'aun itu membuat masyarakat Mesir takut dan tunduk kepadanya. Raja Fir'aun juga tidak segan membunuh bayi laki-laki yang baru lahir karena dianggap akan mengganggu kerajaannya. Sewaktu bayi, Nabi Musa sengaja dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil agar tidak dibunuh oleh bala tentara dan pengawal Raja Fir'aun. Tindakan ibu Nabi Musa pada saat itu karena mendapatkan ilham dari Allah SWT. Kemudian di hilir sungai, istri Raja Fir'aun justru menemukan Musa yang bersih dan bercahaya, lalu dipungutlah oleh keluarga Fir'aun. Nabi Musa tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan berakal yang sempurna. Nabi Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madyan, dan di sana dirinya bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam, lalu menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun tinggal di Madyan, Nabi Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Di dalam perjalanan menuju Mesir, Nabi Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dari Allah SWT. Allah SWT juga menunjukkan Nabi Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Selain itu, Nabi Musa juga mendapatkan tugas untuk memberikan peringatan pada Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa mengajak masyarakat Mesir untuk menyembah Allah SWT dan berbuat kebaikan. Namun aksi Nabi Musa malah menyulut emosi Fir'aun. Allah SWT menimpakan berbagai hukuman kepada Fir'aun, seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah SWT juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak hingga darah untuk Fir'aun. Lalu Nabi Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut, dan tongkatnya itu membelah laut menjadi 2. Ini adalah mukjizat Nabi Musa yang paling terkenal atau yang sering kita dengar lewat ceramah-ceramah ataupun video-video. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering, sementara Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Nabi Musa. Saat Nabi Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah SWT mengembalikan lautan seperti semula, sehingga Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini dan perjuangan melawan Raja Fir'aun, kira-kira hikmah dan pelajaran apa yang dapat kita petik?